Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Farwani. Saya dari kelas 2B Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau. Dalam video kali ini saya akan bercerita mengenai cerita rakyat bawang putih dan bawang merah yang merupakan salah satu dongeng populer di Indonesia yang berasal dari Provinsi Riau. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa yang asri, hiduplah sebuah keluarga yang hidup bahagia. Mereka memiliki seorang anak perempuan yang diberi nama Bawang Putih. Pada suatu hari, ibu Bawang Putih jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Setelah kejadian itu, Bawang Putih hidup bersama ayahnya. Ayah Bawang Putih merupakan seorang pedagang yang sering bepergian jauh. Karena tak tega meninggalkan putrinya tinggal sendirian di rumah, akhirnya ayah Bawang Putih memutuskan untuk menikah dengan seorang janda. Janda tersebut memiliki seorang anak perempuan yang bernama Bawang Merah. Sebenarnya, niat sang ayah menikah adalah agar putrinya tidak kesepian dan memiliki teman yang membantunya di rumah. Namun ternyata ibu dan kakak tirinya memiliki sifat yang jahat. Mereka bersifat baik kepada Bawang Putih hanya ketika sang ayah ada bersamanya. Namun, ketika sang ayah pergi berdagang, mereka menyuruh Bawang Putih mengerjakan segala pekerjaan seperti layaknya seorang pembantu. Ternyata, kemalangan Bawang Putih belum berhenti sampai di situ. Selang beberapa waktu, sang ayah jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Kini, ibu tiri dan Bawang Merah bersikap semakin jahat kepada Bawang Putih. Bahkan, waktu beristirahat Bawang Putih pun semakin terbatas. Setiap hari, Bawang Putih harus melayani semua kebutuhan ibu tiri dan kakak tirinya. Sampai di suatu pagi, ketika Bawang Putih mencuci di sungai, tanpa disadari, salah satu selendang kesayangan Bawang Merah hanyut. Akhirnya, Bawang Merah menyuruh Bawang Putih untuk mencari selendang tersebut dan tidak boleh pulang sebelum menemukannya. Akhirnya, Bawang Putih menyusuri sepanjang sungai untuk mencari selendang itu. Hingga larut malam, selendang itu belum juga ditemukan. Ketika menyusuri sungai, Bawang Putih melihat sebuah gubuk dan ternyata gubuk tersebut dihuni oleh seorang nenek yang tinggal sebatang kara. Bawang Putih akhirnya meminta izin untuk menginap satu malam. Nenek itu cukup baik hati dan mempersilahkan Bawang Putih untuk menginap. Nenek itu juga menanyakan perihal Bawang Putih dan bagaimana ia bisa sampai di tempat itu. Bawang Putih pun menceritakan nasib yang dialaminya, sehingga nenek yang mendengarkan itu menjadi merasa iba. Ternyata selendang yang dicari oleh Bawang Putih ditemukan oleh si nenek. Dan nenek itu mau menyerahkan selendang itu dengan syarat Bawang Putih harus menemaninya selama 1 minggu. Bawang Putih pun dengan senang hati menerima tawaran tersebut. Waktu seminggu pun berlalu dan kini waktunya untuk Bawang Putih pulang. Karena selama tinggal di situ Bawang Putih sangat rajin, nenek itu memberikan selendang yang dulu ia temukan dan memberikan hadiah kepada Bawang Putih. Dia disuruh memilih antara 2 buah labu untuk ia bawa pulang. Awalnya Bawang Putih ingin menolak, namun karena ingin menghormati pemberian, Bawang Putih akhirnya memilih labu yang sangat kecil dengan alasan takut tak kuat membawanya. Dan nenek itu hanya tersenyum melihat alasan tersebut. Setelah itu, Bawang Putih pun pulang dan menyerahkan selendang itu kepada Bawang Merah. Ia segera pergi ke dapur untuk membelah labu dan memasaknya. Namun, ternyata terkejutnya dia karena ketika labu itu dibelah, ternyata labu itu berisi emas permata yang sangat banyak. Secara tak sengaja,
Ibu tiri bawang putih melihatnya dan langsung merampas semua emas itu. Bukan hanya itu, dia juga memaksa bawang putih untuk menceritakan dari mana dia mendapat labu ajaib itu. Bawang putih pun menceritakan semua kejadian yang dialaminya. Mendengar cerita dari bawang putih, muncul niat jahat dari benak ibu tiri yang serakah itu. Keesokan paginya, ia menyuruh bawang merah melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh bawang putih. Ia berharap akan bisa membawa labu yang lebih besar sehingga isinya lebih banyak. Singkat cerita, bawang merah yang malas itu tiba di gubuk nenek. Dan dia pun tinggal di situ selama 1 minggu. Namun karena sifatnya yang pemalas, dia hanya bermalas-malasan saja dan tidak mau membantu pekerjaan si nenek. Dan ketika waktunya pulang, dia pun disuruh memilih labu sebagai hadiah. Tanpa pikir panjang, dia langsung mengambil labu yang besar dan segera berlari pulang tanpa mengucapkan terima kasih. Setelah tiba di rumah, ibunya sangat senang melihat anaknya membawa labu yang sangat besar. Dia berpikir pasti emas di dalamnya cukup banyak, karena tak ingin diketahui oleh bawang putih dan takut jika bawang putih meminta bagian. Mereka menyuruh bawang putih untuk mencuci di sungai. Dengan tak sabar, mereka segera membelah labu itu. Namun di luar dugaan, bukan emas yang di dalamnya, namun labu itu berisi ular, kalajengking, kelabang, dan berbagai hewan berbisa. Dengan cepat, hewan-hewan itu keluar dari labu dan menggigit anak dan ibu yang serakah itu. Akhirnya, mereka mati bersama keserakahan mereka. Setelah mereka mati, hewan-hewan itu lenyap tak berbekas. Pesan moral yang terkandung dalam cerita bawang merah dan bawang putih adalah jangan tamak dan iri hati, serta jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah dengan kebaikan.